warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurfadila dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang teknik praktik lobby. Namun, sebelum itu, hal-hal yang akan saya jelaskan yang pertama ada definisi lobby, komponen lobby, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik lobby, langkah-langkah dalam teknik lobby, dan sebagainya, serta ada satu lagi yaitu perbedaan antara lobby dengan negosiasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lobby. Lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh orang lain atau instansi untuk mempengaruhi dengan tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobby. Nah, komponen praktik lobby di dalamnya, yang pertama terdapat pelobby sebagai komunikator atau penyampai pesan. Yang kedua, pesan atau informasi yang akan disampaikan komunikator. Nah, yang ketiga terdapat target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Yang terakhir, yang keempat, efek atau hasil kegiatannya. Oh ya, dalam lobbying sendiri terdapat target dan tujuannya. Pada dasarnya adalah untuk menanamkan brand image produk kita di benak sasaran. Contohnya dengan menginformasikan keunggulan bersaingnya, menawarkan yang kedua benefitnya, dan yang terakhir memberikan solusi bagi sasarannya. Nah, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam teknik lobby? Yang pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua, bahasa yang dipergunakan harus mudah. Nah, yang ketiga, sikap dan nilai yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang keempat, sikap dan nilai harus ditampilkan agar efektif. Serta yang kelima, jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Nah, apa saja sih perbedaan antara lobby dengan negosiasi? Jadi, lobby sendiri adalah tahapan pendekatan terhadap orang-orang yang berdekatan dengan area dengan suatu masalah. Sedangkan negosiasi sendiri yaitu proses yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda sehingga pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan fungsinya untuk mencapai kesepakatan bersama, lalu ada mengubah pendapat orang lain, meyakinkan pihak lain, dan menghindari konflik. Menjadi pelobby sendiri harus memiliki berapa skill loh. Nah, apa saja sih diantaranya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan target dari lobby itu sendiri. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan memahami prosedur dan kebiasaan dari target lobby. Selanjutnya, harus bisa membangun networking yang baik dan luas untuk memudahkan ketika ada hal yang tidak disetujui atau konflik. Kemudian, dengan adanya networking yang baik, kita dapat mengenal target lobby kita lebih dalam lagi dan dapat membangun formula politik penawaran yang baik sehingga tidak ada yang saling mendominasi dan merasa dirugikan dalam kedua belah pihak. Selanjutnya, selain itu membangun koalisi organisasi-organisasi dengan yang lain. Hal ini dilakukan bersama partner atau rekan lainnya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pada target lobby kita. Nah, implementasi lobby apa sih yang ada di dalamnya? Yaitu bisa berada di lingkup pemerintahan atau lingkup bisnis. Jadi, implementasi lobby ini bisa digunakan di pemilihan organisasi, komunitas, partai politik, dan lain-lain. Dari implementasi lobby bisnis bisa digunakan untuk mempromosikan produk kita kepada halayak atau pembeli. Kemudian, untuk menjalin kerjasama dengan organisasi, komunitas, atau perusahaan lain. Contohnya dengan mencari partnership atau sponsorship untuk mendukung
acara yang akan kita adakan. Nah, lobby ini biasa digunakan oleh seorang public relation suatu perusahaan. Sedangkan menurut Onong Effendi, dalam lobby terdapat teknik komunikasi lobby yang dilakukan dalam lobby bisnis. Antara lain yang pertama, 1. Teknik komunikasi informatif, di mana memberikan informasi kepada komunikan. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Dalam teknik ini mengajak, membujuk, dan mengubah keputusan target lobby kita untuk mau bekerja sama dengan kita. Nah, yang ketiga ada teknik informasi instruksi. Teknik ini pemberian perintah yang biasanya dengan memaksa, ancaman, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada teknik informasi manusiawi. Biasanya dalam teknik ini menggunakan pendekatan emosional, psikologis, dan sisi kemanusiawian kita. Misalnya, ketika kita membuat suatu perusahaan di lingkungan masyarakat sekitar kita, maka kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan kita, di mana warga sekitar kita ajak sekaligus untuk menjadi bagian dari karyawan kita. Nah, jadi langkah-langkah apa saja sih yang ada dalam teknik lobby? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mempersiapkan praktik lobby. Yang kedua, menentukan ukuran keberhasilan. Yang ketiga, pemahaman atas sasaran yang dilobi agar kita memiliki bahan lain untuk dilobi. Yang keempat, menerapkan tahap manajemen lobby. Selanjutnya, kita juga harus menetapkan strategi lobby yang efektif, melakukan strategi penanggulangan hambatan lobby yang efektif, serta tips melakukan lobby, yaitu antara lain lobby tidaklah sekali jadi, ikuti perkembangannya. Yang kemudian, keep contact. Selanjutnya, kadang perubahan datang begitu cepat, bertindaklah cepat saat diperlukan, kemudian dengarkan secara efektif. Lalu, bila sasaran kesulitan, kita juga bisa menghubungi pihak-pihak tertentu untuk dapat memberikan rekomendasi. Nah, kemudian padukanlah kemampuan komunikasi kepemimpinan, lalu bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya, karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra diri kita. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.